Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada Bapak Ahmad Mukhlisin MHI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ahwalus Sasiyah. Di sini saya jatah materi tentang iddah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak, ini saya sampaikan materi tentang iddah. Kitab Fathul Qorib bab iddah. Faslun fi ahkamil iddati wa anwa'il muqtadati. Fasal atau pasal yang menjelaskan hukum-hukum iddah dan macam-macam orang yang menjalankan masa iddah. Wa hiya lughatan al-ismu min i'tada. Secara bahasa iddah itu berasal dari kata atau dari lafaz i'tada. I'tada, lafaz i'tada. Wa syar'an tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahmiha bi aqra'in aw asyurin aw wad'i hamlin. Dan secara syariat maksud iddah adalah menunggunya seorang wanita dalam beberapa masa sampai diketahui bara'atu rahmiha, kosongnya rahim seorang wanita tersebut. Bi aqra'in, dengan beberapa masa persucian atau dengan beberapa bulan atau dengan selesainya masa hamil atau sampai melahirkan. Pembahasan yang pertama yaitu iddah. Jadi secara bahasa berasal dari lafaz, secara bahasa lughat itu berasal dari lafaz i'tada. I'tada. Dan secara syariat, secara syar'an, yaitu menunggunya seorang wanita apa yang ditunggu? Menunggunya seorang wanita terhadap kosongnya rahim dengan ketentuan. Ada yang menggunakan ketentuan beberapa masa suci, atau berapa kali suci. Yang kedua dengan ketentuan beberapa bulan. Dan yang ketiga dengan ketentuan melahirkan. Jadi mungkin teman-teman sekalian masih banyak yang belum tahu ya apa itu iddah, apa itu. Jadi masa tunggu seorang wanita sampai benar-benar bisa memastikan rahimnya itu tidak ada janin. Wal mu'tadatu ala darbaini, mutawaffa anha zaujuha wa ghairu mutawaffa anha zaujuha.
jenis wanita yang menjalankan masa iddah itu pada dasarnya ada dua macam. Yang pertama, ditinggal mati oleh suami, dan yang kedua, selain ditinggal mati oleh suami. Jadi istilahnya lebih mudah, jenisnya iddah itu ada dua, yang mutawafa yang ditinggal mati ya, mutawafa, ghairu mutawafa. Ini ditinggal mati, ini selain mati. Yang mati suaminya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu, tapi untuk part 1 ini saya akan menjelaskan yang ditinggal mati terlebih dahulu. Fal mutawafa anha zaujuha. Adapun yang ditinggal mati oleh suaminya, ingkanat hurratan hamilan, jika wanita itu dalam keadaan merdeka dan hamil, fa'iddatuha an wafati zaujiha, maka masa tunggu dari mulai wafatnya suaminya si istri, biwat ilhamli, sampai dia melahirkan, kulihi hatta sania tau amaini ma'a imkani nisbatil hamli lil mayyiti walau ihtimalan kaman fiin bilian. Iddahnya adalah sampai dengan melahirkan kandungan secara utuh, biwatil hamli kullihi, secara utuh, hatta sania tau amaini, hingga kandungan itu berupa 2 anak kembar, ma'a imkani nisbatil hamli lil mayyit, dengan syarat dimungkinkannya anak itu bisa dinisbatkan kepada bapak atau suami yang telah meninggal tadi. Kita bahas yang mutawafa yang tinggal mati terlebih dahulu ya. Yang mutawafa. Nah, yang mutawafa ini tadi, jika seorang wanita itu posisinya merdeka, hurrotan hamilan, merdeka dan juga hamil, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Falau mata sobiyun la yuladu limislihi an hamili fa iddatuha bil ashhuri la biwakil hamli. Jika anak dalam kandungan itu meninggal dan tidak mungkin bisa secara keturunan, maka iddahnya istri adalah dengan melewati beberapa bulan, bukan dengan melahirkan. Ini tadi kalau dia merdeka dan hamil sampai kandungan selamat, maksudnya itu sampai dia melahirkan. Tapi kalau bayi tidak selamat, ini yang selamat ini ya, ini yang selamat, yang bayi selamat, yang kandungannya selamat, kandungan selamat. Ya iddahnya sampai melahirkan, sampai bayi itu keluar. Tapi kalau dia bayinya tidak selamat bayinya, maka iddahnya tidak sampai dengan melahirkan, tidak sama dengan yang kandungan yang selamat. Keguguran atau kecelakaan seumpamanya
Ya dia masa iddahnya atau masa tunggunya tidak sampai melahirkan juga. Masa iddahnya adalah dengan menggunakan asyhur, dengan ketentuan berapa bulan. Ketentuan dengan menggunakan ketentuan bulan. Untuk seorang istri yang memiliki kandungan dan keguguran atau ya tidak sampai melahirkan si kandungan tersebut. Wa in kanat hailan, nah yang ini kan hamilan. Wa in yang pertama qurratan hamilan. Wa in kanat hailan, sekarang hail beda. Yang pertama adalah hamilan, yang kedua ini hailan. Fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa asyrun minal ayyami bilayaliha. Jika seorang wanita itu tidak dalam keadaan mengandung, itu istilahnya hamil. Ini yang pertama tadi yang qurratan hamilan. Dan untuk yang kedua, kita enggak tahu misal. Misal kita enggak? Kita. Nah, misal ya. Ini yang kedua hailan. Ini wanita yang tidak mengandung atau tidak hamil. Kalau hamilan wanita yang mengandung, kalau hailan tidak. Fa'iddatuha, iddahnya, masa iddahnya arba'atu asyhurin minal ayami bilayaliha. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari dengan malamnya, maksudnya ya 10 hari 10 malam gitu. 4 bulan 10 hari 10 malam. Watu tabaru al ashuru bil ahillati ma'am kana yukammalu al munkasiri salasina yauman. Diibaratkan untuk bulan-bulan yang dimaksud bil ahillah dengan tanggalan, dengan perhitungan ma'am kana yukammalu, sekiranya bisa dimungkinkan untuk disempurnakan al-munkasaru bulan yang pecah. Maksudnya gini, ketika wafatnya seorang suami itu berada tidak di awal bulan atau tidak di akhir bulan, maksudnya ya bulan itu masa tunggu bulan itu nggak utuh 30 hari. Umpama dia atau seorang suami meninggal pada tanggal 10 di bulan Juni, maka sampai masuk ke bulan Juli. Nah, untuk 10 hari yang terpotong, masa yang terpotong ini itu digenapkan menjadi 30 hari gitu. Jadi ya masuk Juli, Agustus, September, Oktober, berarti selesai Oktober berarti bulan November. Berarti masa tunggunya itu sampai dengan bulan November. Sebenarnya untuk ketentuan 4 bulan 10 hari ini adalah untuk masa minimal. Alangkah lebih baiknya ya dilebihi. Sama dengan istilah wudu itu, batas wudu dari hingga ke siku. Itu kan teorinya kan sampai dilebihi. Itu untuk kalau ulama madhab Syafi'i itu ikhtiyat, artinya untuk berhati-hati. Sama dengan ini masa tunggu seorang wanita yang tidak hamil itu 4 bulan 10 hari. Kalau seumpama contoh di tanggal 10 bulan Juni, maka ya kalau bisa diusahakan masa tunggunya sampai habis bulan Juli masuk ke bulan November tanggal 10 itu, karena 4 bulan 10 hari. Untuk bulan yang pecah itu digenapkan menjadi 30 hari. 10 Juni, maka tanggal 1
Maka tanggal 1 sampai 10 ini kan tidak terhitung 30 hari untuk masuk ke bulan Juli. Nah itu untuk bulan atau tanggalan yang pecah ini itu digenapkan menjadi 30 hari. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. 4 bulan masuk ke bulan November. 4 bulan 10 hari, berarti 10 hari di bulan November. Untuk selanjutnya wa ghairul mutawaffa anha, untuk yang ghairu ini yang mutawaffa, dan untuk yang ghairu mutawaffa atau yang selain istri yang ditinggal mati, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.